kembali ke hasil polling atau riset dari lembaga-lembaga riset yang ada di negeri ini yang selalu mempublikasikan ya hasil survei atau polling terakhir mereka. Dan kalau kita lihat trennya sampai dengan Desember ini, itu pasangan nomor 2 elektabilitasnya paling tinggi. Bahkan relatif ada gap yang cukup jauh. Sehingga kemudian ada yang menganalisa bahwa ada kemungkinan satu putaran. Pertanyaannya, ini untuk ketiga-tiganya. Pak Syawgi dulu. Anda percaya ini akan satu putaran? Pemilu itu bukan akan dilaksanakan hari ini. Ya, jadi kalau survei, tadi kan ada waktunya itu kan? Desember terakhir. Ya, jadi Desember bukan berarti pemilunya sekarang kan? Pemilu itu nanti 14 Februari. Jadi disitulah rakyat akan menentukan. Dan itu sudah dibuktikan. Seperti tadi saya sampaikan di Jakarta surveinya rendah, tapi di saat pencoblosannya berbeda. Ya. Jadi kalau surveinya tinggi nggak usah terlalu jumawa menurut saya. Yang di bawah pun juga harus berusaha. Jadi menurut saya dengan survei-survei tadi itu, saya pikir kita harus realistis lah. Semua berusaha lah. Ya. Untuk satu putaran atau 2 putaran itu Tuhan yang menentukan nanti. Yang penting kita berusaha masing-masing paslon untuk menggait tadi masyarakat untuk bisa menyenangi gagasan-gagasannya tadi. Apabila itu memang disenangi oleh masyarakat, siapapun bisa 1 kali putaran ini. Itu menurut saya. Mas Arsyad, Anda percaya satu putaran? Saya gini, Bang, kalau dibilang satu putaran, saya percaya satu putaran untuk Ganjar. Itu saya percaya. Kita harus optimis. Dan tapi kalau kita bicara realistis ada, belum pernah Indonesia mempunyai 3 calon pemilih, Pak, dalam proses presiden yang ada. Nah, jadi dan demikian kalau melihat minimal pasti 2 putaran. Itu yang saya lihat. Tapi kalau satu putaran pun pasti Ganjar dan Mahfud, Bang. Mas Rosan, kalau Anda mewakili koalisi ini, apakah yakin? Pertama, ini survei yang dilakukan baik oleh internal kami, oleh pihak independen maupun dari pihak paslon 1 dan 3 itu menyatakan kita leading cukup jauh. Bahasa saya agak sopan cukup jauh, sebenarnya sangat jauh sih sebetulnya. Ya kan? Sangat jauh dan itu menuju kepada satu putaran. Ya kan? Dan tentunya pertama tidak membuat kita jumawa atau berpuas diri atau tidak usah, justru itu memacu kita lebih besar lagi untuk menuju apa? Untuk menuju satu putaran. Kita akan mencoba dan insya Allah kita bisa mencapai satu putaran. Apakah bisa? Bisa jawabannya. Pertanyaan berikut ini juga untuk masing-masing. Ke Anda dulu. Ada ketakutan dari kubu nomor 2 ini, kalau tidak satu putaran, udah pasti kalah. Karena suara nomor 1 dan nomor 3 diyakini belum tentu benar, akan berpindah satu sama yang lain. Bukan ke nomor 2. Karena ada perasaan yang sama dizolimi dan lain-lain. Anda percaya itu? Kalau itu saya tidak percaya. Kenapa? Kita pergi satu putaran. 2 putaran pun berdasarkan angka-angka kita, survei kita yang independen, dan juga oleh teman-teman kita, saya tahu juga surveinya walaupun tidak dikeluarin. Satu putaran, 2 putaran, ujungnya insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Mas Arsyad, Anda percaya kalau tidak satu putaran, maka sudah dipastikan nomor 2, walaupun saya nggak tahu nomor 1 atau nomor 3 yang akan memimpin, tapi nomor 2 udah pasti kalah. Kami yakin bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan memenangkan apakah yang insya Allah yang pertama ataupun insya Allah putaran kedua. Karena intinya adalah yang dikatakan tadi, siapa figur yang bisa melanjutkan. Yang paling cocok itu adalah Mas Ganjar. Apa dengan kepribadian beliau, dengan apa beliau lakukan, bagaimana beliau mendengar suara rakyat, bagaimana beliau melakukan belusukan yang sampai tidur merasakan hati rakyat. Itu penting sekali. Dan bagaimana beliau itu punya beliau itu energetik, satset, semua dikerjakan dengan cepat. Jadi hal-hal ini kami yakin tambah masyarakat dan rakyat Indonesia mengenal Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dan juga mengetahui gagasan dan program-programnya. Kami punya keyakinan
bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menenangkan pemilihan pada tahun 2024 dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Itu. Soal keyakinan dari paslon nomor 1, soal kalau 2 putaran, paslon nomor 2 akan kalah dan saya tidak tahu siapa yang akan memimpin. Bagaimana keyakinan paslon nomor 1? Pendapat saya, kalau keyakinan pasti yakin. Di nomor 1 itu nggak ada yang nggak yakin kalau Pak Anies itu nggak jadi presiden. Apalagi 2 putaran. 1 putaran aja kita yakin. Jadi kalau masalah survei, Mas Andi, jadi kita juga punya survei. Jadi bukan hanya pasangan lain yang punya survei. Kita juga tahu survei di mereka ini bagaimana, kita tahu juga. Jadi saya pikir kita semua ini tahulah, modal kita masing-masing tahu. Tinggal rakyat yang menilai sekarang ini. Jadi kami yakin pasangan 01 ini akan menang nanti untuk menjadi presiden. Ada kekhawatiran bahwa Pilpres tahun ini rusuh, ada konflik di antara masyarakat maupun di antara elit. Kalau menurut Anda bertiga? Kalau saya meyakini tadi masyarakat kita ini makin cerdas dan makin baik, apalagi hawa dari yang kita lontarkan, kami dari paslon 2 adalah persatuan dan kesatuan. Dan dalam kami berkampanye pun, apabila itu ada potensi membahayakan persatuan kesatuan, 100% tidak akan pernah kita lakukan. Karena persatuan kesatuan adalah yang kita selalu junjung tinggi. Yang kita lakukan ini ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa yang kita cintai ini. Ada kekhawatiran ini akan rusuh dan terjadi konflik di masyarakat? Jadi begini Mas Andi, selama penyelenggara itu fair, benar, adil, jujur, nggak akan terjadi konflik. Tapi kalau itu dilakukan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana kejadiannya. Selama ini masyarakat sudah banyak itu kan yang mengatakan potensi-potensi kejuruan. Seperti pertanyaan Mas Andi tadi kan, itu kan pasti dari masyarakat kan. Nah, itu selama bisa dijawab dengan tadi pemerintah menjaga jarak yang sama, memberikan treatment yang sama kepada 3 paslon ini, dan ikut pada aturan main yang benar, saya yakin pasti itu akan hasil baik, tidak akan terjadi rusuh. Karena semua sama, pasti ujungnya untuk kepentingan rakyat, untuk persatuan, itu pasti begitulah. Tetapi tadi keadilan dan kemakmuran itu yang kita tunggu, apakah bisa adil nggak ini? Selama adil, oh yakin kita, itu pasti akan fair atau akan hasil baik. Setuju ya? Kalau Mas Arsyad? Bang, tadi bicara dua-dua, Mas Rosan dan juga Mas Hogi mengatakan tadi persatuan cocok memang ketiga. Itu dalam Pancasila itu sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, itu yang kita jaga. Nah, namun tadi persatuan kesatuan bisa dijaga bila mana tadi memang kita ini harus saling menjaga memastikan jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam proses pemilu ini. Jangan ada yang menodai proses demokrasi yang ada. Karena kita harus ingat semuanya yang harus menang itu rakyat. Ini bukan masalah jasanya Mas Ganjar selalu mengatakan ini bukan masalah Ganjar ataupun Mahfud, tapi ini tentang bangsa Indonesia. Nah, jadi yang paling penting ini yang harus menang itu adalah rakyat Indonesia. Jadi ini closing statement dari masing-masing berkaitan dengan keinginan kita semua agar Pilpres 2024 ini bisa berlangsung fair, jujur, damai, dan riang gembira. Kita urut dari 1, 2, dan 3. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini agar tujuan tadi bisa tercapai? Jadi agar pemilu itu jujur, adil, dan fair, mari kita semua rakyat Indonesia mengawasi pemilu ini. Apakah benar-benar seperti yang sudah digariskan bahwa itu jujur dan adil? Jadi jangan ragu-ragu. Setiap masyarakat, apakah itu paslon nomor 1 atau paslon nomor yang lain, ya, tetap mengawasi. Karena prinsipnya kita menginginkan keadilan. Makanya prinsipnya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu adalah apa? Keadilan dan kemakmuran. Untuk siapa? Untuk semua. Bukan hanya untuk pasangan nomor 1, tapi untuk nomor 1, nomor 1, nomor 1. Tentunya ini adalah pesta demokrasi. Dalam satu pesta demokrasi tentunya harus kita jalankan ya dengan hati yang riang, hati gembira, tetapi di saat bersamaan juga memberikan edukasi politik yang baik dan yang benar. Sehingga apapun yang kita lakukan dari semua paslon maupun pendukungnya harus menuju kepada hal yang positif, hal yang berdampak yang baik dan benar kepada rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan tentunya harapannya kepada yang seluruh yang menonton dan melihat acara ini, marilah kita bersama-sama menggunakan hak kita.
Jadi pesta demokrasi ini marilah kita berikan contoh yang baik, yang benar, dan kita berikan juga kepada dunia luar, dunia internasional, bahwa Indonesia sebagai negara nomor 3 demokrasi terbesar di dunia dapat menjalankan demokrasi ini dengan baik dan benar dan menjadi percontohan bagi seluruh masyarakat di dunia ini. Terima kasih. Saya menyuarakan pada semuanya, balik-balik tadi bahwa mari kita ciptakan keadaan damai. Tapi tadi memang dengan cara adalah mengingatkan semuanya. Antara satu sama lain bahwa tadi jangan sampailah terjadi kecurangan. Kita pastikan adil, yang terjujur, yang terbuka untuk masalah pemilu ini. Karena ini fundamental daripada demokrasi Indonesia. Semua ini bisa kita lakukan, bisa kita capai bila mana pemilunya damai, tapi juga memilih pemimpin yang tepat. Makanya saya mengatakan jangan salah pilih. Karena memastikan bahwa seorang pemimpin itu mempunyai personality, punya nilai-nilai ataupun values, dan juga mempunyai track record. Yang semuanya ini harus dicocokkan dengan keadaan kondisi Indonesia pada saat ini. Yang dimana pada saat ini keadaan di luar geopolitiknya ngeri. Kalau salah-salah bisa perang kita. Masalah ekonomi, kita harus pastikan bagaimana seluruh dunia ini sekarang punya tantangan. Dan Indonesia harus memastikan bahwa kita bisa bersatu bersama-sama. Janganlah kita merasa bahwa kita tidak bisa, kita bisa. Dan itulah kita ingin Indonesia yang maju. Jadi dengan demikian, tepatnya saya ingin memastikan bahwa cocoknya memang Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Terima kasih. Baik, itu tadi pandangan dari 3 panglima masing-masing pasangan calon presiden maupun wakil presiden, mewakili pandangan dari calon-calon yang menjadi pilihan Anda kelak. Semoga tentu saja diskusi kita hari ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode kali ini dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya, semoga episode ini memberikan inspirasi untuk pemilu yang damai dan riang gembira. Terima kasih.